Selamat datang di channel IT Corner, channel yang membahas informasi menarik dan penting seputar komputer dan teknologi informasi. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas sesuatu yang sangat serius dan penting, yaitu kebocoran data. Dilansir dari BBC, pakar keamanan cyber, Alphonse Tanujaya, menyebut pembobolan 337 juta data yang diduga dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tergolong sangat parah karena di dalamnya memuat nama lengkap ibu kandung yang biasa digunakan untuk memverifikasi keamanan perbankan. Selain masalah keamanan perbankan, apa saja bahaya dari kebocoran data seperti ini? Simak video ini sampai selesai. Baru-baru ini ditemukan bahwa data kependudukan dan catatan sipil sebanyak 337 juta orang diduga bocor dan dijual di internet. Data ini mencakup informasi pribadi seperti nama NIK, nomor KK, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, nomor akta lahir atau nikah, dan lainnya. Bahaya pertama dari kebocoran data ini tentu saja adalah potensi penyalahgunaan identitas. Dengan informasi yang begitu lengkap, para penjahat dunia maya dapat menggunakan data ini untuk melakukan berbagai tindakan kriminal, seperti membuka rekening palsu, mengajukan pinjaman online dengan data palsu, atau bahkan melakukan tindakan kejahatan lainnya atas nama korban. Selain itu, bahaya kedua adalah risiko pencurian identitas. Identitas seseorang adalah aset berharga, dan jika jatuh ke tangan yang salah, konsekuensinya bisa sangat merugikan. Data-data pribadi yang dicuri dapat digunakan untuk membuat kartu kredit palsu, mengakses akun bank, atau melakukan transaksi finansial lainnya dengan nama korban. Bahaya ketiga adalah potensi pemerasan dan penipuan. Dengan memiliki data-data pribadi korban, para penjahat dapat mengancam untuk mengekspos informasi sensitif atau pribadi mereka ke publik jika tidak memenuhi tuntutan mereka. Ini bisa sangat mengganggu dan mengancam privasi serta keamanan korban. Lalu, bahaya keempat adalah dampak terhadap reputasi. Jika data pribadi Anda digunakan untuk melakukan tindakan kriminal, reputasi Anda bisa hancur tanpa kesalahan dari pihak Anda sendiri. Sulit membuktikan bahwa Anda bukanlah pelaku tindakan tersebut ketika data pribadi Anda sudah digunakan oleh orang lain dengan maksud buruk. Terakhir, bahaya kelima adalah kerugian finansial. Ketika identitas seseorang digunakan untuk melakukan tindakan kriminal seperti membuka pinjaman online atau transaksi lainnya, maka korban akan menghadapi kerugian finansial yang mungkin sangat besar. Sulit untuk mengembalikan keuangan pada posisi semula setelah terkena kejahatan semacam itu. Dalam berita tersebut juga disebutkan bahwa pihak Kementerian Dalam Negeri akan bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo untuk menyelidiki kasus ini. Namun yang perlu dicatat adalah pentingnya kita sebagai masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam melindungi data pribadi kita sendiri. Jadi, agar terhindar dari bahaya kebocoran data, ada beberapa langkah yang perlu diambil. Pertama, pastikan kita hanya memberikan informasi pribadi kepada pihak yang terpercaya dan resmi. Selalu periksa kredibilitas dan keamanan situs atau aplikasi sebelum memberikan data pribadi. Kedua, gunakan keamanan ganda atau verifikasi 2 langkah untuk akun-akun online kita. Ini akan memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi data pribadi kita. Dan yang paling penting, waspada terhadap berita dan informasi tentang kebocoran data. Jika ada kejadian serupa, segera laporkan ke pihak yang berwenang agar tindakan investigasi dan mitigasi dapat dilakukan dengan cepat. Itulah beberapa bahaya dari kebocoran data yang perlu Anda ketahui. Mari bersama-sama menjaga keamanan data pribadi kita dan berbagi informasi ini kepada orang lain untuk melindungi mereka juga. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya.